Oke, nggak ada yang gabung, cuma 2 orang, nggak apa-apa lah. Salma aja nggak apa-apa ya, Salma ya. Masih di situ nggak Salma ini? Halo. Halo. Nah, masih. Oke. Kan Pak Noto share screen ya. Kita berdua aja nggak apa-apa. Yang lain nanti nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Sudah tampak belum ini, Salma? Sudah. Sudah. Share Sudah. screen dari Pak Noto sudah tampak kan? Sudah. Oke. Hari ini kita akan belajar ini ya. Kita akan, sebelumnya Pak Noto buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pelajaran matematika kita mulai. Kalau beberapa pertemuan kemarin kita membahas mengenai bangun-bangun ruang, itu bangun ruang dengan sifat-sifatnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan bangun ruang. Yang pertama kita mulai dari luas permukaan prisma. Kemarin kita sudah belajar prisma itu apa, ya. Prisma itu disebut prisma segi apa itu sesuai dengan bentuk alasnya kan gitu. Kalau alasnya segi 4 berarti prismanya namanya prisma segi 4 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas permukaannya. Ya. Bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Nah, di sini jelaskan ini ya. Lihat di sini. Adalah total keseluruhan permukaan suatu benda yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Ingat, luas permukaan adalah total keseluruhan permukaan, baik itu permukaan depan, belakang, samping, atas maupun bawah. Itu luas permukaan. Jadi keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan seluruh permukaan pada benda tersebut. Jadi seluruh permukaannya dihitung, dijumlahkan. Tuh. Nah, hari ini kita akan belajar ini bagaimana cara menghitung luas permukaan prisma. Yang kedua, bagaimana cara menghitung keliling permukaan prisma. Nah, tadi ada di sini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa namanya ini jaring-jaringnya. Ya. Ini namanya jaring-jaring. Ini prisma segi berapa? Salma? Halo, Salma masih di tempat? Prisma segitiga. Iya. Oke, bagus. Ini namanya prisma segitiga. Oke. Prisma segitiga. Mengapa prisma segitiga? Karena alasnya ini berbentuk sebagai segitiga. Ya. Ini sebagai sisi alas. Sisi alas itu kongruen. Ingat, kongruen itu sama dan bangun ya dengan sisi atas dan sisi tegak dari prisma. Tuh. Bagaimana cara menghitung luas permukaannya? Ya. Di sini dijelaskan L ini adalah luas. L segitiga, ini segitiga ya, ini adalah bangun segitiga. Segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas segitiga FDAC ya. Ini masuk segitiga ini. Ditambah luas DEBA dan ditambah luas EFCB. Nah, di mana 3 ini adalah sisi tegaknya ditambahkan. Dengan kata lain, luasnya adalah 2 dikali luas segitiga ABC. Ini segitiga ABC ini ya. Karena hapus dulu ini. Coret-coretannya dihapus dulu ya. Nah, panggil lagi. 2 dikali segitiga ABC. Mengapa 2 kali segitiga ABC? Karena segitiga ABC sebagai alas itu sama dengan segitiga DEF sebagai sisi atasnya sama. Maka kita ambil saja 2 kalinya. Ya, atas dan bawah sama. Ditambah dalam kurung CA dikali AD. Mana CA? Nih CA. CA dikali AD. Mana AD? Ini AD. Ini apa ini? Ini adalah luas
luas persegi panjang. Maka ditambah ini, luas persegi panjang sisi tegak yang satu ini, CA dikali AD, ditambah lagi luas persegi panjang yang kedua ini. Ya, ini, maaf. Ya. Ini hapus dulu biar jelas. Ya. Tadi segitiga pertama sudah ya. Ini segitiga persegi panjang. Ini persegi panjang yang kedua. AB dikali BE ya. AB ini AB panjang ini dikali BE ini ya. Nah, siapa ini yang masuk ini? Nanti dulu Pak Nat lihat dulu siapa yang mau masuk, nggak jadi masuk. Oke, saya perbolehkan masuk. 3 orang, satunya siapa ini? Nggak jadi masuk. Jadi perbolehkan nggak jadi masuk. Oh, Misbahul Zahra. Selamat datang Misbahul Zahra ya. Oke, Pak Not ulangi lagi. Nah, lanjut lagi ya. Ini AB kali BE. AB kali BE adalah persegi panjang sebagai sisi tegak yang kedua ya. Nih, AB kali BE ini persegi panjang juga. Kemudian ditambah lagi BC dikali CF. Mana BC kali CF? Nih, persegi panjang yang ketiga ya. Persegi panjang yang ketiga. Jadi BC dikali CF. Nih. Ya. Tuh. Jadi saya ulangi lagi, luasnya adalah 2 dikali luas segitiga ABC. Mengapa segitiga ABC yang diambil? Karena ABC sama saja dengan DEF. Diambil yang bawah saja. 2 kali luas alas sama dengan kata lainnya seperti itu. 2 kali luas alas ditambah luas dari sisi-sisi tegaknya. Karena ini alasnya berbentuk segitiga dan masing-masing sisi dari segitiga beda semua, otomatis luas dari persegi panjang 1, persegi panjang 2, dan persegi panjang 3 juga berbeda. Ini ada yang masuk lagi, siapa ini? Oke, silahkan masuk. Angken, saya izinkan masuk. Selamat datang, Angken. Sudah masuk belum? Belum. Kita lanjutkan ya. Ini. Kemudian setelah itu ini coret-coretan Pak Noto hapusi dulu ini ya. Hapus dulu. Lagi sini coret-coretan ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu tadi 2 kali luas alas ditambah CA ditambah AB ditambah BC. Nah, sekarang ini karena panjang CA, panjang AB, panjang BC ini semuanya di bagian bawah ini ya kan. Ini bisa juga ini ditambahkan ini. Baru dikali dengan AD sebagai tinggi. Nah, jadi ini tambah ini ya CA ditambah AB ditambah lagi BC. Jumlahkan dulu baru dikalikan dengan AD ini. Ini juga boleh ya. Kemudian masuk lagi luasnya adalah 2 kali luas alas ya, ini kembali. Kesimpulannya seperti ini. 2 dikali luas alas ditambah dalam kurung keliling segitiga ABC dikali AD. Nah, mengapa kok keliling segitiga? Nah, yang lihat lagi di sini. Ini hubungannya ini. Ini hubungannya ke sini. Ya. Ini CA ya, biar kalian lihat ya, hapus dulu. CA ya, CA ini adalah ini ya. Sisi segitiga yang ini. Kemudian AB ya. Ini adalah ini. Yang terakhir adalah BC. BC ini ya, panjang ini adalah yang ini. Ya, sisi yang ini. Maka akan sama saja ini, sama saja dengan keliling dari segitiga ABC, ya kan? Maka rumusnya ini. Ya. Ditambah untuk sisi tegaknya ini, keliling segitiga ABC dikali AD ini, tinggi dari sisi tegak.
Tuh. Maka kemudian ditarik kesimpulan luas dari prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ini Pak habis duduk coret-coretannya ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Siapa ini mau masuk? Oke, silahkan masuk. Selamat bergabung ya. Bagi yang baru datang, ya agen ngapa tunjuk tangan lu nggak jadi, angkat tangan nggak jadi agen ya. Nanti dulu angkat tangannya ya. Ini baru penjelasan. Baru penjelasan belum Pak Noto suruh bertanya ya, sabar. Lanjutkan lagi ya. Jadi kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya adalah luas dari permukaan prisma adalah nih. Luasnya didapat 2 kali luas alas. Mengapa 2 kali luas alas? Karena alas dan atas sama. Kita diambil saja alasnya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Keliling alasnya ini, untuk mendapatkan keliling, tinggal kita tambah-tambahkan saja sisi-sisinya itu. Kemudian kita kalikan dengan tinggi. Otomatis kan ini sama ini. AD dengan BE dengan CF, itu kan sama saja. Tuh, Pak, kalau saya mau gunakan rumus yang lain boleh apa tidak? Boleh juga. Bagaimana caranya? Ya ini saja, kamu hitung sendiri-sendiri. Luas segitiga alasnya berapa? Kemudian nanti dihitung lagi luas segitiga atapnya berapa? Kemudian kalian hitung sisi tegaknya untuk sisi tegak yang depan. Ini AB, ED. Dihitung berapa? Berarti panjang kali lebar. Nanti untuk luas sisi sampingnya ini BCFE berapa yang gunakan panjang kali lebar. Kemudian untuk sisi yang samping kirinya sana ya, yang ACFD gunakan panjang kali lebar, itu juga boleh. Tidak salah, boleh juga. Tapi di sini ada rumus yang sudah dipermudah ya, cara kita menghitungnya ini adalah dengan mencari ini tadi keliling dari alasnya tadi. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ingat di sini ada tanda kurung ya. Kita kembali lagi ke sifat penjumlahan ya. Dan perkalian, mana yang ada di dalam kurung itu harus diselesaikan atau dikerjakan terlebih dahulu ya. Tuh. Ini keterangannya, L adalah luas permukaan prisma, luas alas ada LA adalah luas alas, K adalah panjang keliling ya, keliling apa tadi? Keliling alas. Ini keliling alas, T adalah tinggi. Itu rumus untuk mencari permukaan prisma, luas permukaan prisma. Ada yang lagi yang mau masuk, silahkan. Mana ini? Oke, silahkan. Siapa ini? Eka. Oke. Selamat datang Eka. Sudah masuk belum? Ya. Apakah masih ada di situ semua? Tolong di unmute suaranya, ngomong, jangan tidur. Halo. Iya Pak. Ini siapa ini? Salma. Salma. Tinggal hanya Salma, yang lain mana ini? Yang lain kok nggak ada suara? Iya Pak. Oke, Dinda ya. Zahra mana ya. Zahra? Ya Pak. Oke, Agen. Masih di tempat Agen? Halo, udah hilang? Ah, masih hilang lagi. Ega? Ya Pak. Oke, saya dengarkan ya. Itu tadi ya penjelasannya ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke ini, rumus Pitagoras ya. Tentu anak-anak Pak Noto sudah ingat semua itu, rumus Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Bahwa jika ada sebuah segitiga, ya, segitiga siku-siku, maka kita bisa mencari panjang dari masing-masing sisinya itu menggunakan teorema Pitagoras ini ya. Ingat, ini adalah lambang siku-sikunya, ini siku-sikunya. Ada segitiga ABC, ya. A itu tinggi, B itu sebagai alas, dan C sebagai sisi miring. Ya, A dan B saling berpotongan tegak lurus, maka dikatakan ini siku-sikunya. Bagaimana mencari sisi miringnya? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau C, nanti dapatnya apa? Dapatnya adalah akar dari A kuadrat
ditambah B kuadrat. Nah, itu dapatnya nanti. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti kalau mau mencari A saja, nanti tinggal diakarkan saja. Akar dari C kuadrat ya dikurang B kuadrat. Kemudian kalau mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Berarti kalau mencari B saja, akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Ini kemarin sudah belajar, itu masih ingat ya, lanjut ke situ. Mengapa ini kita belajar teorema Pythagoras? Karena nanti ada hubungannya di situ. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, ini ada contoh. Soalnya mana ini ya? Dari gambar 3.24 dapat diketahui bahwa alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ukuran sisi penyikunya 6 cm dan 8 cm. Tingginya 20 seperti gambar berikut. Ya. Ini 6, ini 20, dan yang sini berapa? Nah, di sini sudah dikatakan tadi ukuran sisi penyikunya adalah 6 cm dan 8 cm, tingginya 20. Nah, ini tadi sudah jelas. Oke. Ini kalau ditegakkan ya, nah, ini jadi tinggi. Ya, karena ini prisma segitiga. Ini 6, ini 8. Ini berapa ini? Kalau ini 6, ini terangannya di sini hilang ya. 6, ini 8, berarti ini berapa sisi miring di sini? Nah, ini bisa kita lihat. Jadi luas alas prisma berbentuk segitiga dapat dihitung dengan luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 6. 8 mana ini? 8. Nah. Setengah kali 8 dikali 6. Dapatnya berapa? 24. Dapat 24 dari mana? Ini kalau kita coret, 2 habis, 8 tinggal 4. 4 dikali 6, 24. Tuh. Itu untuk luas alasnya, dapat ketahui luas alas. Kemudian untuk keliling bagaimana? Keliling. Ya. Untuk mencari keliling alasnya ini, kan kita belum tahu ini. Belum tahu berapa panjang sisi miring segitiga ini. Ini kalau dibuatkan jadi seperti ini. Ya, nah, ini, oh maaf ini kurang lebar ya. Maaf dulu, nanti gambarnya tak buat perjelas ya. Oke. Ini 6-nya, ini 8-nya. Ayo gambarnya miring-miring. Maaf nanti dulu ya, karena ini kan pakai mouse ini. 6, ini yang 8-nya. Nah, sisi miringnya ini berapa kan gitu? Kita belum tahu kan. Oke. Menggunakan ini tadi teorema Pythagoras ini tadi. Menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari sisi miring C ini. Nah, kita gunakan berarti ini rumus yang ini. Kita gunakan yang ini rumusnya. Oke. Ini dapat 6, ini 8. Ini berapa? Oke, gitu kan? Oke, kita masukkan di sini. C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti akar dari ini kita anggap saja ini A, ini B ya. Jadi akar dari 6 kuadrat ditambah B kuadrat. 6 kuadrat adalah 6 kali 6. Ingat lagi anak-anakku, yang namanya bilangan kuadrat adalah bilangan dikalikan dengan dia itu sendiri ya. Kalau 6 kuadrat berarti 6 dikali 6. Kalau 8 kuadrat berarti 8 dikali 8, bukan 8 dikali 2. Ingat itu, jangan sampai lupa. 6 kuadrat 6 dikali 6 36. 8 kuadrat 8 kali 8 64. 36 ditambah 64 dapatlah 100. Akar 100 adalah 10. Dapat dari mana? Bagaimana cara mencarinya? Tentu anak-anak Pak Noto masih ingat juga, ya kan? Bagaimana mencari akarnya? Ya kita cari bilangan berapa kalau dikalikan dengan dia sendiri hasilnya adalah 100. Tentu jawabannya adalah 10. 10 kali 10 adalah 100. Nah, setelah kita ketahui di sini 10 ya, berarti tadi sudah kita ketahui sekarang di sini adalah panjangnya ini, sisi miringnya ini adalah 10. Jadi kita bisa tahu kan sekarang ini kelilingnya ini ya, kelilingnya ini tinggal kita tambahkan saja 6 tambah 8 tambah 10. Berapa hasilnya? 8 tambah 6 tambah 10. Hasilnya adalah 24.
24 cm. Itu keliling alasnya. Terakhir tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus tadi. Rumus ini. Ya, nih. Rumus yang ini. Rumus dari luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Tadi luas alasnya sudah kita dapat. Ini luas alasnya 24. Keliling dari alasnya 24. Maka kita cari dulu keliling alas kali tinggi. Oh, ini langsung saja nggak apa-apa juga boleh ya. Tinggal kita masukkan saja. Tingginya kan kita sudah tahu tadi tingginya. Maaf, ini tingginya ini 20 ini tingginya. Ya, 20. Nah, kita masukkan saja ke rumus. L sama dengan dalam kurung 2 dikali luas alas ditambah keliling alas. Ini kurang angin. Keliling alas, iya, kali tinggi. 2 dikali 24. 24 dari mana? Siapa yang tahu? Silakan ngomong, unmute. Halo. Halo. Kok diam semua? Halo. Pak Noto ditinggalkan sendiri. Tidak ada yang ngomong? Tidak ada yang tunjuk tangan? Ayo. Masa perlu Pak Noto tunjuk nama-namanya? Ya. Oke, kalau nggak mau ngomong Pak Noto tunjuk saja nama-namanya ya. Salma, dapat 24 tadi dari mana Salma? Dua 24 tadi apa ini 24? muat Pak. Apa ini? Ini loh, ini apa ini? Luas. Muat. Luas. Luas apa? Luas alas. Luas apa? Luas Nah, alas. 24 ini kan luas alas. Iya, 24 adalah luas alas. Ini tadi sudah kita cari bersama-sama kan ini. Nih, 24 adalah luas Luas alas. alasnya. 24 adalah luas alasnya. Iya. Ini kan rumusnya 2 kali luas alas. 2 kali 24. Mengapa 24? Karena luas alasnya 24. Ditambah keliling alas kali tinggi. Nah, ini 24 lagi. 24 ini yang mana? Dinda. Ngomong. Halo Dinda. Apakah kamu masih di situ? Halo. Tak ada suara. Ega, tolong bantu Ega. Halo. Mana yang lain? Zahro. Zahro masih di situ? Halo. Kok pada nggak berani bersuara ya? Tinggal ngomong saja kok nggak berani ya. Oke, kalau tidak ada yang berani, Pak Noto kasih tahu ini ya. 24 yang ini adalah keliling alas. Mana tadi keliling alas? Ini dapat dari 8 ditambah 6, 8 ditambah 6 ditambah 10. 8 dari mana? Ini 8 panjang ini, 6 panjang yang sisi tegaknya ini, tegak alas ya. Dan 10 adalah sisi miring dari alas tadi. Jadi dapatlah 24. Jadi masukkan. 20 ini adalah tingginya. Hingga tinggal kita operasikan. Ingat ini ada tanda dalam kurung. Selesaikan dulu. 2 kali 24 dapatnya 48. Ditambah 24 kali 20. Mudahnya tinggal 24 kali 2 adalah 48. Ditambah nolnya ini ke sini. Jadi 480. Jadi 48 tambah 480 hasilnya 528. Jadi kertas kado yang dibutuhkan adalah 528 cm. Tuh. Sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Boleh raise hand, kamu pencet itu tangannya itu, angkat tangan, boleh kamu isi di kolom chatnya, di kolom chat itu. Kalau mau bertanya silahkan ya.
Kalau mau bertanya silahkan kalau mau bertanya. Kamu pencet tangannya itu raise hand itu ya. Anak-anak ke depan kita memang dituntut untuk menggunakan teknologi ya, dalam pembelajaran. Mengapa kalian kelas 6 Pak Noto aja ya? Ini satu, tujuan Pak Noto melatih kalian supaya bisa. Yang kedua, Pak Noto merasa berkewajiban memberikan penjelasan-penjelasan walaupun tidak penjelasan secara langsung, walaupun hanya secara virtual seperti ini. Ya itu kewajiban Pak Noto sebagai guru juga ya. Kalau Pak Noto hanya mau ngirim tugas catat, kumpul, nah, itu Pak Noto merasa gimana gitu. Sekali-sekali kebutuhan psikologis kalian itu Pak Noto penuhi, walaupun tidak tiap minggu kan gitu ya. Di awal tadi di chat WA Pak Noto sampaikan yang bisa gabung ayo, karena Pak Noto kasih penjelasan walaupun secara virtual seperti ini kan. Kalau cuma mencatat kemudian kalian mengerjakan itu rasanya gimana gitu. Oke, di sini silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan, kemudian pencet mikrofonnya, di unmute, ngomong langsung boleh, mau dituliskan di kolom komentar ini juga boleh, silahkan. Yuk. Kalau masih bingung, nah sekarang Pak Noto ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan ini, game juga, ini game namanya game ya. Silahkan dibuka kolom chatnya, dan akan Pak Noto ketikkan di kolom chatnya ya. Silahkan. Komentar ya, chat itu. Oke. Nanti yang bisa jawab silahkan dijawab. Siapa yang bisa jawab? Karena bacakan juga ini ya. Di depan stasiun, di tengah kasur, di belakang kulkas. Apakah itu? Yo, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Biar kalian nggak ngomong saja, nggak cuma dengar saja. Yuk. Halo. Siapa yang bisa jawab? Di depan stasiun, ya, di tengah kasur, di belakang kulkas. Apakah itu? Pak Uruf. Ya. Apa? Kurang jelas ya, Kak? Halo. Eka malu-malu. Boleh diketikkan di chat, di kolom chat atau di komentar. Yuk, yang bisa jawab. Di depan stasiun, di tengah kasur, di belakang kulkas. Siapa yang bisa jawab? Sementara Pak Noto stabil sharingnya ya. Yuk. Siapa yang bisa jawab? Di depan stasiun, di tengah kasur, di belakang kulkas. Coba Pak Noto minta kalian ini masing-masing di itu kan ya. Nanti dulu. Kameranya tolong di on cam ya. Pak Noto minta on kamera, yuk. Kameranya di on kan. Itu Salma nongol. Ega mana Ega? Wah itu Tony duduknya yang benar Tony. Tony duduknya yang benar Tony. Mifahul mana Mifahul dan lo kok dimatikan lagi? Tolong Ega dihidupkan dulu, mau Pak Noto itu, mau Pak Noto capture. Tony, ya Ega, Jahro hidupkan kameranya. Dinda hidupkan kameranya. Oke.
Pak Noto capture ya. Oke. Kalian berpose yang ganteng, yang cantik. Ini mau Pak Noto jepret. Ya. Zahra masih nggak mau hidup kameranya. 3, 2, jepret. Ya. Klik. Nah, sudah masuk dalam jepretan. Oke, sekali lagi Pak Noto jepret ya. Nanti dulu. Bentar lagi Pak Noto jepret lagi. Nah. Jangan dimatikan itu. Hidupkan dulu kameranya. Kameranya dihidupkan. Ega dan Caro. Halo. Sudah dimatikan lagi malah. Sudah Pak Noto jepret. Nanti kalian masuk. Jadi itu ya. Oke. Ayo silahkan. Siapa yang bisa jawab ini? Di depan stasiun, di tengah kasur, di belakang kulkas. Pertanyaan ini gampang sekali ini. Sebelum nanti kita lanjut ya. Oke. Orang mudeng. Masa orang mudeng sih? Mau tahu jawabannya tidak ini? Kalau mau tahu jawabannya angkat tanganmu itu. Kalian pencet raise hand. Ayo. Kalau mau tahu jawabannya pencet hand. Biar Pak Noto tahu. Ayo. Pencetlah raise hand. Enggak ada yang pengen tahu jawabannya kan ini. Ya. Enggak ada yang mencet raise hand-nya. Berarti enggak ada yang ingin bertanya ini. Berarti. Tahu. Oke, jawabannya berarti nih kita lanjutkan jawabannya besok saja ya. Silahkan kalian cari pertanyaan Pak Noto ini mudah. Di depan stasiun, di tengah kasur, di belakang kulkas. Apakah itu nanti ya? Oke, anak-anakku semua tidak ada yang bertanya ini ya. Berarti dong mudeng. Oke, sekarang kameranya boleh dimatikan nggak apa-apa. Ega sama Zahra biar paketnya mirip. Oke. Jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanya karena anak-anakku semua, ya, sebuah pembelajaran itu berhasil atau tidak itu pasti ada penilaiannya, ya, ada evaluasinya, ya. Jadi kalau kita sudah belajar kemudian untuk mengukur keberhasilannya itu tentu harus ada evaluasinya. Nah, sekarang Pak Noto minta kalian buka buku kalian halaman 109 ya, buku paket kalian halaman 109. Kemudian tolong itu dikerjakan. Ayo mencoba ya. Nanti dulu Pak Noto share dulu biar kalian tahu ya, Pak Noto share dulu ya. Mana sih yang harus kalian kerjakan nanti ya. Pak Noto share dulu. Oke. Sudah nampak belum? Ananda semua, wih Ananda kayaknya. Sudah nampak ya? Halo. Sudah. Share Pak Noto sudah nampak ya? Oke. Iya, Pak. Ini ya halaman 109 ini ya, halaman 109. Nih, ayo mencoba. Ini dikerjakan. 1, 2, 3. Ya, 3 jadul lah yang dikerjakan ya. 1, 2, dan 3 ini. 1, 2, 3 ini. Ayo mencoba, silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Dan besok Sabtu kan ya, dikumpulkan. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, kita meetingnya sampai di sini dulu. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya. Pak Noto akhiri, mudah-mudahan hari ini ya pertemuan kita walaupun secara virtual ini mampu mengobati sedikit kekangenan. Iya, kangen gak nih sama Pak Noto ini? Kangen dengan galaknya Pak Noto kan ya. Tony ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat pada kita semua. Dan saat mengerjakan, jika ada memang kalian menemui kendala, silakan tanyakan via WhatsApp. Nah, akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Woi.